Perkenalkan, nama saya Amalia Zahra Madina dengan NIM 642507444. Perkenalkan, nama saya Amelia Permata Z dengan NIM 642504999. Perkenalkan, nama saya Elsa Azmania Fadlianti Zamhur dengan NIM 642505559. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Nuraini dengan NIM 642500265. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ronisa dengan NIM 642500041. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, organisasi dituntut untuk memiliki proses bisnis yang andal dan efisiensi, serta mampu memproses perubahan dengan cepat. Kendalaan proses bisnis sangat dipengaruhi oleh aktivitas sistem pengendalian yang ditetapkan standar. Pengendalian berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuannya, meminimalkan risiko operasional, kecurangan, efisiensi, hingga hilangnya kepercayaan pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan standar pengendalian menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan kendalaan proses bisnis organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan standar pengendalian dalam organisasi. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan standar pengendalian dapat mempengaruhi kendalaan proses bisnis. Yang ketiga, ada upaya apa saja yang dapat dilakukan organisasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar pengendaliannya. Lalu di sini ada tujuan penulisannya. Yang pertama, menjelaskan konsep standar pengendalian dalam organisasi. Yang kedua, menganalisis pengaruh pelaksanaan standar pengendalian terhadap kendala proses bisnis. Yang ketiga, ada menguraikan strategi optimalisasi standar pengendalian dalam peningkatan kendalaan proses bisnis organisasi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penulisan. Dan di sini juga ada 3 dalam manfaat penulisan. Yang pertama itu ada bagi organisasi. Di sini sebagai referensi untuk meningkatkan dalam pengendalian internal. Yang kedua ini ada bagi akademis. Di sini sebagai sumber pengetahuan dalam bidang manajemen dan pengendalian. Dan yang terakhir, ketiga ada bagi penulis, yaitu menambah wawasan dalam mengenai pentingnya standar pengendalian. Selanjutnya, di sini ada landasan teori. Standar pengendalian adalah pedoman atau acuan yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Standar ini juga mencakup prinsip kebijakan, prosedur, dan mekanisme penilaian yang dirancang untuk meminimalkan risiko serta meningkatkan keandalan seluruh proses. Selanjutnya, di sini ada tujuan pengendalian dalam organisasi. Yang pertama itu ada menjaga keandalan informasi agar akurat dan dapat dipercaya. Yang kedua itu ada mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Yang ketiga ada mengamankan aset organisasi. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara konsisten. Oke, selanjutnya komponen standar pengendalian. Nah, di sini tuh ada 5 mencakup beberapa. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Nah, di sini tuh ada budaya, struktur, dan nilai etika. Yang kedua ada penilaian resiko. Di sini identifikasi dan analisis resiko. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Nah, di sini itu ada prosedur, SOP, otorisasi, dan pemisahan tugas. Terus yang keempat ada informasi dan komunikasi. Di sini aliran data yang akurat dan tepat waktu. Yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini itu review berkala terhadap efektivitas pengendalian organisasi. Selanjutnya ada proses bisnis organisasi. Oke, proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang terstruktur dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Keandalan bisnis mencakup konsentrasi, ketepatan waktu, kualitas output, dan kemampuan meminimalkan resiko operasional.
Selanjutnya ada pengaruh pelaksanaan standar pengendalian terhadap kendalaan proses bisnis. Nah, di sini tuh ada 3 faktor utamanya. Yang pertama, meningkatkan akurasi data dan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kedua, meminimaliskan resiko kesalahan operasional, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Yang terakhir ada mencegah kecurangan melalui mekanisme dan perpisahan tugas. Di sini ada tantangan dalam pelaksanaan standar pengendalian. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh organisasi meliputi 1. Kurangnya pemahaman pegawai mengenai pentingnya pengendalian. 2. Sistem pengendalian tidak diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi. 3. Resistensi terhadap perubahan ketika perbaikan prosedur diperlukan. 4. Keterbatasan sumber daya manusia atau teknologi pendukung. Lalu di sini ada strategi optimalisasi pelaksanaan standar pengendalian. Untuk meningkatkan keandalan proses bisnis, organisasi dapat melakukan langkah optimalisasi sebagai berikut. 1. Penyesuaian SOP yang jelas dan terukur. 2. Pelatihan dan edukasi terhadap karyawan. 3. Pemanfaatan teknologi informasi. Lalu di sini juga ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Kualitas dengan pendekatan analisis proses bisnis dan evaluasi standar pengendalian. Dan data juga diperoleh melalui studi literatur. Observasi serta analisis dokumen terkait pengendalian internal. Hasil penelitian, data hasil pengukuran awalnya, kepatuhan SOP targetnya 95%, realisasinya 78%. Rendah, perlu pelatihan dan perbaikan SOP. Lalu temuan audit internal kurang dari 5%, realisasinya 14%. Banyak ketidaksesuaian prosedur. Waktu siklus proses 2 hari, realisasinya 4 hari. Banyak ketidaksesuaian prosedur. Lalu error data transaksi kurang lebihnya 1%, realisasinya 6%. Banyak ketidaksesuaian prosedur. Resiko terkendalinya 90%, targetnya 90%, realisasinya 62%. Banyak ketidaksesuaian prosedur. Analisis GAP. Dari data di atas, kesenjangan GAP yang ditemukan adalah GAP keputusan SOP kurang dari 17%, disebabkan kurangnya sosialisasi dan kontrol. Lalu GAP temuan audit, ditemukan 9 temuan yang menunjukkan lemahnya aktivitas pengendalian. Selanjutnya GAP waktu proses 2 hari, disebabkan alur kerja tidak standar. GAP error data 5%, minim verifikasi dan tidak adanya pengecekan berlanjut. GAP resiko terkendali kurang dari 28%, belum ada pemetaan resiko berkala. Rencana tindakan untuk menurut GAP dan meningkatkan kendala proses bisnis. Rencana tindakan berikut diusulkan. Yang pertama, perbaikan SOP dan standarisasi proses. Kedua, pelatihan dan sosialisasi pengendalian. Ketiga, penguatan aktivitas pengendalian. Keempat, implementasi teknologi pendukung. Lalu yang kelima, ada evaluasi berkelanjutan. Kesimpulan, optimalisasi pelaksanaan standar pengendalian merupakan langkah penting dalam meningkatkan kendalaan proses bisnis organisasi. Pengendalian yang efektif membantu meminimalkan risiko, meningkatkan akurasi informasi, serta memperkuat kinerja operasional. Dan yang terakhir di sini ada saran, organisasi disarankan memperbarui standar pengendalian, memperkuat budaya kepatuhan, dan mengalokasikan sumber daya yang memadai.